Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Susanto hari ini. Saya senang sekali bisa menyampaikan pembinaan iman pada hari ini sebagai kelanjutan dari kitab Amsal pasal yang kedua. Nah, sedikit saya ingin merefresh untuk apa yang kita dapat pada waktu minggu-minggu yang lalu. Dari mulai ayat ke-1 sampai ke-9 sebelum kita membaca ayat hari ini pada ayat yang ke-10. Di dalam Amsal kedua ini saya menemukan ada bagian-bagian yang menarik, terutama di dalam ayat yang ke-1 sampai ke-5 tentang hikmat. Di mana di dalam ayat ke-1 sampai ke-5 ini penulis Amsal menjelaskan bagaimana kerinduan untuk mencari hikmat itu adalah sangat penting bagi setiap kita, supaya kita pada akhirnya bisa menemukan hal yang baik daripada Tuhan, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Di dalam ayat yang ke-5 dikatakan ketika kita mencari dan merindukan akan hikmat dan pengetahuan, maka akan memperoleh pengetahuan takut akan Tuhan dan juga akan memperoleh pengenalan akan Allah sendiri. Nah, selanjutnya di dalam ayat ke-6 sampai ayat ke-9 kita mendapati pada waktu penjelasan yang lalu bagaimana ketika kita sudah menemukan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan juga memberikan kepada orang-orang yang mencari seperti kita yang merindukan untuk hikmat itu menjadi bagian dari kita. Dan pada akhirnya di ayat ke-9 dikatakan maka orang-orang yang menerima hikmat daripada Tuhan itu akan mendapatkan jalan yang baik dalam hidupnya, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, langkah yang berikutnya adalah apa yang akan kita baca pada hari ini. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk membuka di dalam Amsal pasal kedua ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan berbunyi, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ya, di dalam terjemahan King James sebenarnya dikatakan when atau ketika, ya. Jadi setelah kita mencari, merindukan, kemudian kita menerima daripada Tuhan, maka sekarang kita harus mengambilnya menjadi bagian dalam hidup kita. Ketika kita menjadikan hikmat itu bagian dalam hidup kita, maka dikatakan hikmat itu akan masuk dalam hati kita. Nah, kata masuk ini menggunakan kata bo dari bahasa Ibraninya yang mempunyai arti bukan sekedar kita mengizinkan dia masuk, tetapi ada sikap aktif yang itu dimana kita mengajak, membawa hikmat itu. Jadi Tuhan menyediakan hikmat itu bagi kita, tapi kita sendiri harus punya inisiatif untuk membawa together, ya, untuk lead in, to invite in, to get it into our hearts. Jadi membawa masuk dalam hati kita. Dan kata hati ini, ya, itu mempunyai kata dari kata leb yang berarti manusia batiniah kita. Jadi biarlah hikmat ini bukan cuma sekedar dalam pikiran kita yang kita memahami secara kognitif, tetapi itu biarlah masuk sampai dalam hati kita. Sesuatu yang masuk dalam memori kita, yang selalu kita ingat-ingat dan menjadi pegangan dalam hidup kita. Nah, selanjutnya dikatakan juga, dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Kata pengetahuan ini hampir sama pengertian dengan hikmat, tapi yang penting penekanan saya di sini adalah menyenangkan jiwamu, ya. Kata menyenangkan di sini mempunyai pengertian bagaimana kita betul-betul sampai membuat suasana daripada hidup kita ini enjoyable, ya. Dari kata naem yang berarti begitu manis, begitu menyenangkan, begitu nikmat, ya. Pertanyaannya sekarang, apakah hikmat dan pengetahuan yang sudah Bapak Ibu Saudara terima itu betul-betul menyenangkan bagi jiwa? Dan kata jiwa itu dari kata nefes, itu bukan cuma sekedar berarti pikiran dan perasaan, tetapi itu sampai kepada karakter. Ya, jadi karakter kita itu menyenangkan, menyenangi juga akan hikmat yang daripada Tuhan. Kita sering mendengar banyak motivator, mungkin orang-orang yang bicara tentang karakter dari dunia ini. Tetapi apakah apa yang mereka sampaikan itu menyenangkan bagi jiwa kita sampai membentuk karakter yang menyenangkan juga dari diri kita, yang bisa tentunya dilihat oleh banyak orang dan tentu juga oleh Tuhan yang memberikan hikmat itu kepada kita, ya. Nah, oleh karena itu malah kita belajar seperti pemazmur, ya, yang berkata berjalan di jalan Tuhan menuju kepada Sion untuk bertemu dengan Tuhan di Sion.
Biarlah kita dalam perjalanan hidup kita, ketika kita mengikuti hikmat yang daripada Tuhan, yang kita rindukan, yang kita terima, tapi juga kita nikmati, itu akan menjadi berfaedah dalam hidup kita dan menuntun langkah-langkah hidup kita sampai akhirnya kita betul-betul bertemu dengan Tuhan pribadi yang kita rindukan, Sang Sumber Hikmat itu. Kiranya renungan pada hari ini bisa memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati.